sih? Para pejabat itu dan elit partai mikirnya itu rebutan anggaran APBN aja. Kok bukan mikirin bagaimana APBN bisa naik 3 kali lipat tanpa menekan pajak? Mengapa mereka tidak memikirkan bagaimana menaikkan taraf hidup rakyat 3 kali lipat dari sekarang? Bagaimana kita tidak bergantung kepada produk asing? Bagaimana semua ini terjadi dalam waktu cepat? Kayaknya nggak ada yang memikir, kayaknya memang nggak peduli atau lebih parah lagi, memang tidak mampu. Kita menengok sejarah sebentar ke Amerika di mana di tahun 1885 sampai 1920 adalah periode seperti saat ini di Indonesia. Oligarki, para industrialis, para elit kapitalis menguasai jalannya pemerintahan. Mereka berpatokan bukan kepada siapa pemimpin Amerika yang terbaik, namun semua presiden harus punya kwitansi pada mereka. Jadi para kapitalis elitis ini punya kendali atas jalannya kebijakan yang pastinya selalu berpihak pada kepentingan pengusaha elit. Kapitalis elitis ini selalu berpihak kepada siapa yang menang dan mau menerima kwitansi dari mereka, bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang membawa kebenaran. Kalau kita andaikan saat ini GDP negara kita adalah 1,1 triliun dolar atau 16.000 triliun rupiah, yang mana yang 2.500 triliun adalah APBN, yang 13.500 triliun rupiah adalah swasta. Dari 13.500 triliun tadi, oligar dan kapitalis elitis menguasai 10.000 triliun rupiah. UKM dan buruh yang 99 populasi rebutan yang 3.500 triliun rupiah. Semua ketidaksetaraan yang telah terjadi lama ini sejak 6 presiden terakhir setelah Soekarno, ya begini nih, masih mau mereka dengan gaya yang sama menjabat lagi. Amerika, kita kembali ke sana. Amerika sejak Grover Cleveland di 1885 sampai Woodrow Wilson di tahun 1921, negara dikuasai oligarki, di mana peraturan industrialis itu kejam sekali kepada buruh. Misalnya, hanya libur 1 tahun 1 kali, yaitu pada 4th of July. Kerjanya pun 9 jam, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan keselamatan kerja. Amerika terlihat maju, yang kaya nambah kaya, namun kemiskinan di mana-mana kala itu. Semua akhirnya dirusak oleh Warren Harding, presiden Amerika berikutnya, menggantikan Woodrow Wilson yang dirinya mungkin bukan presiden Amerika yang terbaik, bahkan mungkin yang terkorup, namun dia menghancurkan banyak kebijakan yang pro-elit sehingga terus membawa masalah ekonomi di Amerika hingga puncaknya di tahun 1929, Black Monday, runtuhnya Wall Street yang baru di-recover sejak FDR atau Franklin Delano Roosevelt berkuasa di tahun 1933 yang memulai program New Deal yang memprint money 100 billion US dollar untuk membangun UKM, infrastruktur, dan industri di Amerika. Fakta menarik, selama 1885 hingga 1920-an, kekayaan elit Amerika adalah 90% GDP Amerika, UKM hanya 5%, APBN hanya 5%. Namun sejak 1930-an tersebut, kekayaan oligar sekitar 40-an%, APBN 30-an%, dan UKM 30-an%. Balance sekali negaranya. Yang semua itu diawali dan dirusak oleh Warren Harding Administration. Akankah di tahun 2024 ada tokoh perusak itu di Indonesia agar elit kapitalis, APBN, UKM, dan buruh rata semua? Tapi kayaknya ngimpi kali ya. Kita perhatikan calon pilot yang mau balapan di tahun 2024. Mana perkataan mereka yang mengatakan strategi meningkatkan kesejahteraan hingga 3 kali lipat itu dari saat ini? Mana perkataan mereka bagaimana membuat Indonesia menjadi independen energi, independen pangan, tidak bergantung dana asing? Mana? Kok kalian nggak tanya sih mereka? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu juga? Kumaha engke wae lah, yang penting joget-joget dulu, tiktokan, IG-an yang membuat banyak viewer dan like. Mumpung jabat, pakai sarana Pemda dan sarana negara buat kumpulin massa dan melakukan prakampanye. Plus pakai uang Pemda dan uang negara, undang wartawan sebanyak-banyaknya dan diekspos. Gini deh, kita yang ingatkan mereka aja deh, biar nanti waktu mereka jabat nggak ngeles-ngeles cari alasan, karena beda apa yang diomongin di kampanye, beda dengan apa yang didapatkan rakyat. Kita mulai dari data demografi. Demografi Tiongkok, usia rata-rata saat ini adalah 36 tahun. Di tahun 2027 diperkirakan rata-rata usia penduduk Tiongkok adalah 49 tahun. Di tahun 2100 diperkirakan penduduk Tiongkok yang saat ini 1,4 miliar jiwa diperkirakan hanya 1 miliar saja. Susut dan tua di atas 55 tahun rata-ratanya. Amerika saat ini rata-rata penduduknya adalah 39 tahun. Di tahun 2070 Amerika diperkirakan 50 tahunan rata-rata usia penduduk Amerika. Seperti di Eropa Barat saat ini, usianya di atas 40-an. Artinya apa? Mengapa kebijakan mereka, negara Eropa Barat, Amerika juga Kanada, memudahkan imigrasi masuk ke Amerika, masuk ke negara mereka untuk menambah warga negara mereka dari negara lain yang dicari yang muda-muda dan agar beranak pinak di negara Barat itu?
agar usia rata-rata negara mereka selalu muda. Itu prinsipnya. Usia muda, usia dinamis, lincah. Kalau tua-tua, gerakannya tidak lincah dan membahayakan nation threat negara mereka. Kita ke Asia. India saat ini 24 tahunan rata-rata penduduknya, Indonesia 27 tahunan rata-rata penduduknya. Artinya di tahun 2045 dua negara ini akan menjadi negara paling lincah, paling fit secara fisik. Usia matang 33 sampai 35 tahunan rata-rata ketika tahun 2045 penduduknya. Inilah masa championship itu. Tinggal secara otak dan secara mental bagaimana. Inilah mengapa bukan saja usia yang dibandingkan, namun mental dan pengetahuan penduduk serta strategi bernegara menyebabkan banyak pengamat luar negeri lebih memilih India sebagai the next China, bukan Indonesia. Karena bukan faktor demografi, namun faktor mental, pengetahuan dan strategi bernegara India lebih world class dibanding Indonesia. Ini kurang ajar. Ini bikin panas sesungguhnya. Yang panas hati dan semangat ya hanya yang nasionalis sih. Kalau yang mendukung sekarang belum tentu. Bahkan sebagai oposisi pun mereka hanya panas doang, gak ada solusinya juga. Nah inilah ngeledeknya Bosman ya. Tapi ini wake up call. Kita bahas data pengamat ekonomi tentang India terlepas dari keterampilan manajemen mereka, di mana ada 78 CEO perusahaan multinasional adalah diaspora India, keturunan India. Kita ke Alutsista, buatan India, alat perang. India memiliki pesawat tempur buatan mereka, Hawk Tejas, dan kapal induk Vikran, dan memiliki lisensi Sukhoi Su-30. Dan semua itu sudah lebih dari 272 pesawat jet tempur tersebut dibuat di dalam negeri India. Sekarang ke keuangan. Secara neraca perdagangan, India dan Amerika adalah 10 kali neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika. India dengan Tiongkok neraca perdagangannya 2 kali neraca perdagangannya Indonesia dengan Tiongkok. Jadi piye Jal supaya Indonesia jadi negara superpower di tahun 2045? Wes mulai paham? Sikat.